pernah diundang tahlilan di Unimas. Di Unimas. ini masih apa juga? Ini depannya Permanto Persi. Tereng aja. Tereng ada sih. Berarti mirip gitu. Ini. Nanggo apa nih? Kode. Menunggu kodenya. Foto. Ini pengumuman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat Jumat Masjid Al-Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memiliki khutbah dan sholat Jumat hari ini, akan kami sampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama yakni dana operasional masjid. 1. Infak hari Jumat yang lalu tanggal 16 Januari 2026 sebesar Rp6.724.000. 2. Infak dari masjid Jumat pada tanggal 16 Januari 2026 sebesar Rp500.000. 3. Infak parkir sebesar Rp81.000. Sehingga total penerimaan pekan ini sebesar Rp7.305.000. Sedangkan jumlah pengeluaran pekan ini sebesar Rp6.034.500. Sehingga saldo kas masjid hari ini sebesar Rp24.037.838. Yang kedua, penerimaan dana pembangunan pekan ini diterima sebagai berikut. 1. Donatur tetap RT 12 Jalan Tangkuban Perahu sebanyak 3 orang sebesar Rp250.000. 2. Donatur tetap RT 5 Jalan Kerinci sebanyak 19 orang sebesar Rp862.000. 3. Donatur tetap RT 2 Jalan Kertopuro dari Bapak Suparlan dan Ibu Dika sebesar Rp1.200.000. 4. Donatur tetap RT 4 Jalan Bromo sebanyak 22 orang sebesar Rp1.775.000. 5. Transfer BSI tanggal 16 Januari 2026 sebesar Rp35.000. 6. Donasi melalui transfer BSI pada tanggal 16 Januari 2026 sebesar Rp50.000. 7. Total donasi melalui kris Bank Syariah Kopi dari tanggal 18 Januari hingga 23 Januari 2026 sebesar Rp40.000. Sehingga total penerimaan dana pembangunan pekan ini sebesar Rp4.212.000. Sedangkan jumlah pengeluaran dana pembangunan pekan ini sebesar Rp1.000. Sehingga saldo kas dana pembangunan hari ini sebesar Rp594.995. Di samping itu, hari ini kami menerima donasi berupa makanan, yaitu nasi sebanyak 311 paket, kue sebanyak 90 buah, minuman es sebanyak 155 gelas, dan air mineral sebanyak 4 karton. Untuk pengambilan Jumat berkah anak-anak di meja halaman depan sebelah utara, dan untuk bapak-bapak di meja halaman depan sebelah selatan, dimohon untuk antri dengan baik dan tertib. Semoga bahkan berupa uang untuk operasional masjid, untuk pembangunan dan donasi makanan dan minuman mendapat balasan
Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya perlu kami ingatkan bagi jamaah yang belum mematikan nada dering atau notifikasi handphone, harap dimatikan terlebih dahulu agar tidak mengganggu prosesi sholat Jumat. Hari ini Jumat tanggal 23 Januari 2025 Miladiah bersamaan dengan tanggal 4 Syawal 1447 Hijriah yang akan bertindak selaku pemimpin Jumat sekaligus imam sholat Jumat adalah Bapak Ustaz Haji Bahrul Nafi SPDI, dan untuk Jumat depan insyaallah Bapak Ustaz Profesor Dr. Haji Ali Masud MAD dan muadzin Ustaz Hartono. Demikian pengumuman dari Takmir Masjid Al-Muhajirin hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal daripada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala habibina
wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al muflihun rahimakumullah. Usikum awalan wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik sayyidipun Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia, kumpul dalam rangka yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Mugi-mugi mawon kumpul kita pada siang hari ini bukan hanya kumpul di Masjid Al-Muhajirin, tapi kita juga berkumpul di surganya Allah. Amin amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan menjelang Ramadan. Sudah banyak sekali keterangan-keterangan tentang Rajab, tentang Sya'ban. Salah satunya adalah Kanjeng Nabi berdoa ketika di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab. Masuk bulan Sya'ban juga, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa ini sangat singkat tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Bulan Rajab minta barokah, bulan Sya'ban minta barokah. Umur umat Kanjeng Nabi Muhammad, beberapa ulama memberikan tafsiran doa ini memberikan sinyal bahwa umur kita sebagai umatnya Nabiullah Muhammad itu sama Allah dikasih kesempatan untuk beribadah. A'dzarallahu ala imri'in hatta balagha sittina sanah, yaitu memberikan kesempatan bagi umatnya Nabiullah Muhammad untuk beribadah itu sampai umur 60 tahun. Karena umurnya Kanjeng Nabi 63. Tapi kalau panjenengan hari ini umurnya lebih dari 60 tahun, alhamdulillah, berarti ada bonus. Tapi pertanyaannya, dari umur 60 tahun itu monggo dikoreksi piyambak-piyambak, monggo dikoreksi muhasabah diri. Dari umur 60 tahun kita rajin ke masjid mulai umur berapa? Dari umur 60 tahun kira-kira kita rajin sholatnya ajek 5 waktu mulai umur berapa? Dari umur 60 tahun kita mulai puasa Ramadan itu jangkep 1 bulan penuh, itu mulai umur berapa? Kalau kita mau jujur ya, kadangkala saya pribadi juga rotok males, sholatnya rotok ditunda-tunda. Masya Allah. Kalau melihat seperti itu lewat doa ini, ketika Kanjeng Nabi dawuh ketika umurnya umat Nabi Muhammad itu sampai umur 60, sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, kalau orang itu masuk surga itu karena amal ibadahnya, prestasi ibadah kepada Allah Subhanahu, amal ibadahnya mananya, itu kayaknya kami umat jenengan ini akan menjadi umat yang paling akhir untuk masuk surga nih Gusti Allah. Kenapa? Ibadahnya kok tidak nututi amal ibadah kita. Makanya kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan lagi doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berikan keberkahan di bulan Rajab umur kami dan keberkahan umur kami di bulan Sya'ban. Harapannya Kanjeng Nabi dengan doa ini, umur kita yang sangat singkat tapi barokah. Napa umur singkat tapi barokah niku? Khairun nas man tala umrihi wa hasuna amalu. Umur yang barokah itu adalah umur yang ketika orang itu dikasih umur oleh Allah dan umur itu digunakan untuk berbuat amal kebaikan, amal ibadah. Ya, wa syarrun nas man tala umrihi wa sa'a amalu.
Dan orang yang umurnya tidak barokah itu ketika dia sama Allah dikasih umur panjang, tapi umurnya bukan untuk ibadah, tapi untuk perbuatan jelek. Na'udzubillah min dzalik. Lah, di dalam Islam ini, ngapunten, kalau kita ini ngandalkan sholat kita, jujur mawon, ketika kita sholat, banyak mana antara khusyuk sama tidaknya? Banyak mana antara khusyuk sama tidaknya? Padahal salah satu syarat sholat itu diterima adalah hudurul korbi, khudu wal khusyuk. Ya, hudurul qalbi, hadirnya hati, khusyuk, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Tapi kalau tidak mampu kita melihat Allah, Allah yang melihat diri kita. Ngapunten, salat kita bagaimana? Kalau kita mau muhasabah diri, wah, sangat jauh salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Islam punya solusi. Islam memberikan solusi pada diri kita. Ibadah di dalam Islam ada 3 macam. Ibadah badaniyah, ibadah maliyah, dan ibadah qontiyah. Ibadah badaniyah adalah sholat dan puasa, haji. Ibadah maliyah, zakat, infak, sedekah. Dan yang ketiga adalah ibadah hati, yaitu zikir. Dan ibadah hati ini sering kita lupakan. Padahal ibadah hati, zikir itu modalnya sedikit, dilakukan di setiap waktu bisa, tanpa ada tuntutan. Nah, kalau sholat nunggu adzan sehari 5 kali. Kalau puasa Ramadan nunggu besok waktu bulan Ramadan baru puasa. Haji nunggu bulan Dzulhijjah, tempatnya juga khusus. Tapi kalau ibadah hati, dimanapun tempat selain kamar mandi, monggo silakan. Dalam kondisi apapun panjenengan silakan zikir. Dan ibadah hati, zikir ini walaupun ibadahnya sangat ringan, tetapi tidak bisa diremehkan. Salah satunya adalah ketika panjenengan mengucapkan kalimat tahlil, la ilaha illallah. Kenapa ketika sholat kita diajak baca wiritan? Diajak baca wiritan. Karena kalau panjenengan tahu kalimat la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala nanti dawuh, la ilaha illallah khisni. Wa man qala la ilaha illallah dakhulal khisni. Wa man dakhulal khisni amina min adabi. Allah mengatakan, Allah dawuh, la ilaha illallah itu merupakan bentengku. Dan barang siapa yang mau mengucapkan la ilaha illallah, maka orang itu masuk ke dalam bentengku. Dan orang yang sudah masuk ke dalam bentengku, amina min adabi, maka orang itu akan aman dari siksaku. Ini dawuh Gusti Allah. Di dalam kitab Tambihul Ghafilin diceritakan para hadirin, ketika ada seorang hamba nanti di hari kiamat, Kanjeng Nabi menceritakan ada seorang hamba dipanggil oleh Allah, kemudian dihadapkannya, di depannya hamba ini ada 99 kotak. 99 kotak atau peti yang mana panjang dan lebarnya itu maddul basar. Maddul basar itu sejauh mata memandang. Ngapunten kalau dengan mandangnya lihat ke depan tembok mungkin 1 meter 2 meter, kotaknya mungkin segitu. Tapi kalau jenengan keluar dari masjid, lihat ke atas sejauh mata memandang, itulah bentuk kotaknya. Tidak ada batasannya. Dan isinya semuanya adalah kesalahan dan dosa. Ketika hamba ini dikasih tahu oleh Allah, ini kotakmu jumlahnya 99, satu kotak panjangnya lebarnya seperti maddul basar, dan isinya hanya salah dan dosa. Seorang hamba ini lemes, kemudian terus pripun Gusti, aku tetap sebagai Allah mengharamkan untuk berbuat dolim. Kemudian Allah memberikan secarcik kertas ini ka'amsalin namlah, seperti seekor semut. Besarnya kertas itu seperti seekor semut. Allah cuma bilang, tolong jaga ini kertas. Nanti kalau ketika ditaruh amalmu ditimbang di mizan, ketika amalmu ini taruh di timbangan yang lain, tolong kertas ini taruh di sisi yang lain. Subhanallah para hadirin,
ketika orang ini di mizan, ditimbanglah timbangan itu, sudah yakin dalam hatinya dia tidak akan bisa selamat dari timbangan. Kenapa? 99 kotak isinya kesalahan dan dosa dan tidak ada kebaikannya. Langsung ditimbang, beratlah sebelah kiri. Dia teringat dawuh Gusti Allah, saya dikasih kertas kecil tapi kemudian karena beliau ingat, ditaruhlah kertas itu di timbangan sebelah kanannya. Dan yang terjadi setelah kertas itu ditaruh di timbangan sebelah kanan, kemudian timbangan itu kemudian jatuh ke sebelah kanan. Para malaikat heran, apa ini? Setelah dilihat ternyata kertas itu merupakan kalimat yang pernah diucapkan oleh seorang hamba dan dijaga sampai orang itu meninggal dunia, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sesuai dengan pesannya para khotib setiap Jumat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita ini meninggal dunia kecuali panjenengan membawa Islam dan iman. Dan salah satu menjaga iman itu untuk tetap ada pada diri kita, jangan pernah melupakan untuk zikir kepada Allah, terutama kalimat la ilaha illallah. Di ayat yang lain, di hadis yang lain, Kanjeng Nabi memerintahkan lakinu ala mautakum biqaulin la ilaha illallah. Talkin keluargamu yang sudah meninggal dunia dengan la ilaha illallah. Ketika ada keluarga sudah meninggal dunia, tolong bacakan talqin dengan la ilaha illallah. Kenapa? Karena manfaat la ilaha illallah semua itu akan melebur dosa orang yang sudah meninggal dunia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami baca ketika kami masih hidup? Bagaimana ketika masih hidup kami membiasakan membaca untuk melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Dari Kanjeng Nabi, itu lebih baik ketika panjenengan sudah meninggal dunia. Maka ayo para hadirin, kesempatan ini di bulan Sya'ban ini ayo kita optimalkan semua macam ibadah kita. Sholat kita maksimalkan, puasa kita nanti kita maksimalkan, sedekah kita maksimalkan, dan jangan pernah lupa lagi zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah baca tasbih, entah baca istighfar, entah baca sholawat, entah baca tahlil, apapun, entah deres Quran. Entah deres Quran, terutama kalau panjenengan sampai hafal suratul Mulk. Suratul Mulk, ketika ada orang hafal suratul Mulk, itu orang ini akan dilindungi. Bahkan malaikat Israil Munkar Nakir pun itu tidak akan berani bertanya, bahkan tidak akan berani mengadabnya. Kenapa? Karena kalau ada orang yang di dalam tubuhnya itu ada suratul Mulk, maka suratul Mulk akan menjadi pelindung kita. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Maka ayo optimalkan lagi ibadah qontiah kita, betul-betul maksimalkan. Ayo deresnya, wiritannya, ya ini maksimalkan umur yang sangat singkat ini untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Perpindahan kejadian seluruh yang ada di muka bumi ini akan menjadi tanda kekuasaannya Allah. Bagi siapa? Orang yang ulil albab, orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, bahkan tidur pun kita masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidur jangan langsung tidur. Napa? Baca witan, baca zikir sampai keturun, sampai ketiduran. Itulah orang yang cerdas. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mau menggunakan akalnya untuk berpikir akan ciptaan Gusti Allah. Mugi-mugi mawon dengan khutbah yang sangat singkat ini bisa memberikan pencerahan bagi diri kita semua, dan kita bisa mengoptimalkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur kita. Mugi-mugi mawon umur kita menjadi umur yang barokah untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doa, Allahumma tawwil umurana li taatik. Ya Allah, panjangkan umur saya untuk taat kepada Engkau ya Allah. Dan mugi-mugi mawon kita semuanya yang hadir di sini, keluarga kita yang di rumah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran dalam ibadah, sabar dalam ujian. Mugi-mugi tetap istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam. Mugi-mugi husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun al muflihun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika ma'siyatik wa bi fadlika amman siwaka ya wasi'al maghfirah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bis solihati a'malana wa anta radin anna. Allahumma barik lana fi rajabah wa barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadhana waghfir lana dhunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziza wa baru ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.